Persiapkan diri dulu. Tangannya dialihkan menghadap ke depan, pandangannya itu ke depan. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kegiatan hari ini, agar diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, ayo Mas. Sika berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita coba kalian cek di bawah meja kalian ada sampah, kertas, tisu atau tidak? Di laci, di bawah, coba kalian cek ada nggak? Ya, kalau ada silakan dibuang di tempat sampah terlebih dahulu. Kalau sudah langsung masuk. Ya sudah, duduk ke tempat duduk masing-masing. Ayo Polan. Ya. Sebelum kita belajar hari ini, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Lagu yang akan kita nyanyikan hari ini adalah Maju Tak Gentar. Silahkan kalian berdiri dari tempat kalian. Semuanya ya. Udah yuk silahkan duduk di tempat masing-masing kembali. Oke, kita sudah menyanyikan lagu nasional yaitu Maju Tak Gentar. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Kita akan belajar di tema 8 tentang daerah tempat tinggalku,
tujuan nih. Kita akan mendapatkan apa hari ini? Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama dapat menentukan gaya dari gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menganalisis gaya dengan gerak pada peristiwa lingkungan. Ayo Vicky kembali ke tempatmu. Kemudian nomor 3, dapat mempraktikkan percobaan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dapat mempresentasikan hasil percobaan kalian tentang gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Yang kelima, dapat membandingkan perwatakan setiap tokoh pada teks fiksi ya, dengan tepat. Kemudian menyimpulkan perwatakan setiap tokoh pada teks fiksi dengan tepat. Yang ketujuh, menunjukkan hasil perbandingan watak tiap tokoh pada teks fiksi dengan tepat. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil perbandingan watak tiap tokoh pada teks non-fiksi. Itulah tujuan kegiatan kita hari ini. Kemudian kita masuk ke materi yang pertama adalah hubungan gaya dan gerak. Ayo Mas Vicky, coba dibaca yang pertama, teks pertama. Yang ini. Ayo. Siapa yang mau membantu guru membaca? Aku, Bu. Nah, ini. Aku bawa ya. Ya, ayo Mas Faisal. Maju sini nggak apa-apa. Dibaca. Di mana? Yang ini, yang putih. Siti dan lari bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Kebersihan di tempat sekarang bersih. Siti dan lari bangga dengan pembersihan taman. Apakah kalian pernah sepeda dengan temanmu? Ya, yuk. Terima kasih Mas Faisal. Ayo siapa lagi? Satu lagi. Ya, ayo Mas Fulan, maju ke depan nggak apa-apa. Yang nomor 2. Oh, yang nomor 2. Siti dan Lani mengelilingi Ya. taman. Tiba-tiba sepeda Siti bocor. Ya. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti dan Lani mendorong sepedanya. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Ya, yuk. Duduk di tempat masing-masing. Terima kasih Mas Fulan sama Mas Faisal. Oke. Hubungan gaya dan gerak. Nomor 1. Bacaan nomor 1. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Kebersihan di taman sangatlah bersih. Siti dan Lani bangga dengan kebersihan di taman. Apakah kalian pernah bersepeda dengan temanmu? Pernahkah kalian bermain sepeda di rumah? Pernah? Ya. Kalian pasti semua sudah pernah dan bisa naik sepeda. Ada yang nggak bisa naik sepeda? Semuanya bisa? Bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Oke, nomor
2. Bacaan teks nomor 2. Siti dan Lani mengelilingi taman. Tiba-tiba sepeda Siti bocor. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti dan Lani mendorong sepedanya. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Kemudian, gaya dan gerak. Gaya menyebabkan suatu benda itu bergerak. Gaya itu akan menyebabkan benda itu bergerak. Coba kalian perhatikan meja di depan kalian. Coba kalian perhatikan. Sudah diperhatikan? Meja itu akan bergerak tidak? Kalau kalian nggak dorong, nggak ditarik, nggak dijunjung, meja itu akan bergerak nggak? Tidak. Nah, gaya itu akan mempengaruhi benda bergerak. Makanya benda yang tidak bergerak dikenai gaya akan menjadi bergerak. Kemudian gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asal ke tempat lain. Kalau kalian mendorong meja dari sini ke depan sana, berarti posisinya berubah tidak? Iya. Ya, berubah. Berarti mejanya bergerak sendiri atau kamu dorong? Kamu dorong. Iya, kita dorong. Nggak mungkin ada meja bergerak sendiri ke depan karena benda mati. Iya, kalau benda mati tidak diberi gaya, dorongan, tarikan atau dijunjung pindah, itu tidak akan bergerak. Nah, gerak itu pindah posisi. Kamu pun kalau dibilang bergerak juga akan pindah posisi. Coba perhatikan guru-guru di sini diem. Bergerak nggak? Bergerak. Di sini diem. Kalau pindah ke sini, guru jadi bergerak atau diem? Bergerak. Karena apa? Dari sini, guru pindah ke samping. Jadi guru bergerak. Nah, gaya dan gerak sudah paham? Gerak. Kemudian perhatikan gambar di layar. Gambar apa yang ada di situ? Iya. Iya, ada tukang bakso. Kemudian Lani dan Siti iya, mau membeli. Otomatis tukang baksonya berhenti atau tidak? Berhenti. Nah, Siti dan Lani melihat pedagang bakso dan mereka membeli bakso. Selesai melayani bakso, selesai melayani pesanan bakso Siti dan Lani, tukang bakso melanjutkan perjalanannya. Mereka memperhatikan gerobak bergerak maju karena dorongan tukang bakso. Kalau nggak didorong, gerobaknya bakal bergerak nggak? Misalkan tukang baksonya di sini, terus gerobaknya di depan sini, ada jarak sekitar 1 meter. Tukang baksonya diem, nggak ngapa-ngapain, nggak didorong, nggak diapa-apakan. Gerobak baksonya akan maju nggak? Nah, makanya dorongan dari tukang bakso itulah membuat gerobak bakso menjadi pindah posisi atau berjalan ke depan. Berjalannya ke depan menuju ke tempat lain. Nah, perhatikan video berikut ini. Baik anak-anak, coba kalian ingat-ingat, pernahkah kalian melakukan salah satu gambar di bawah ini, baik itu mendorong troli
atau menarik mainan atau memukul sebuah bola. Kali ini kita akan belajar tentang hubungan antara gaya dan gerak. Nah, apakah kira-kira gaya dan gerak itu sama? Anak-anak, antara gaya dan gerak tentu berbeda. Nah, perbedaannya seperti apa? Jika gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan gerak merupakan perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Nah, jadi jelas di sini bahwa hubungan antara gaya dan gerak, yaitu gaya dapat mempengaruhi gerak benda, sedangkan gerak terjadi karena pengaruh gaya. Jadi, gaya dan gerak itu saling berhubungan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Gaya yang diberikan oleh suatu benda maka akan mempengaruhi gerak benda. Nah, yang pertama yaitu gaya dapat mempengaruhi benda diam. Sebagai contoh yaitu ketika kita sedang bermain sepak bola. Nah, kalian bisa perhatikan bola yang awalnya diam, lalu kalian berikan gaya otot, akhirnya bisa menjadi bergerak. Nah, dari kegiatan menendang bola itulah yang menunjukkan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam. Kemudian yang kedua adalah gaya dapat mempengaruhi benda bergerak. Contohnya ketika kita sedang bersepeda. Nah, ketika kita mengayuh sepeda ini dengan pelan, maka sepeda ini akan melaju dengan pelan juga. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mengayuh sepeda dengan cepat, maka laju sepeda akan semakin cepat. Nah, itu artinya gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, sebagai contoh, sebuah plastisin akan berubah bentuk ketika kita memberikan tekanan menggunakan gaya otot. Nah, disitulah akan membuktikan bahwa gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Yang keempat, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Contohnya adalah ketika kita melambungkan bola ke atas lalu memukulnya ke arah ke depan, maka dia akan berubah ke arah yang berbeda. Di situ membuktikan bahwa gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Nurul tentang hubungan antara gaya dan gerak. Nah, itu adalah video pembelajaran tentang hubungan gaya dan gerak. Contohnya tadi, Bu Guru sudah menjelaskan meja. Kalau terkena dorongan dan tarikan, kalian junjung atau kalian dorong dari tempat sini ke tempat depan, pasti akan berubah posisi atau berubah tempat. Itu mempengaruhi gaya. Gaya mempengaruhi apa? Posisi benda. Nah, kemudian sifat gaya. Sifat gaya. Gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Seperti tadi, dorongan, tarikan akan membuat benda menjadi bergerak. Contohnya bola. Bola tadi, di video tadi, kalau ditendang itu berarti bolanya mendapat dorongan atau tidak? Ya, dorongan dari apa? Dari kaki. Bola mendapat dorongan dari kaki akan berubah tempat atau menggelinding. Nah, menggelinding
berubah tempat ke tempat lain. Nah, itu adalah perubahannya. Kemudian contoh lainnya adalah gambar di layar tersebut. Ada gambar apa itu yang pojok kanannya Bu Guru? Apa ini? Yang sini membuka pintu. iya, membuka pintu. Kalau pintu diam seperti ini, terbuka tidak kalau cuma seperti ini? Tidak. Kalau Bu Guru tarik, terbuka? Ya, berarti pintu akan terbuka jika mendapat apa? Tarikan atau mendapatkan gaya. Kemudian gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gambar apa ini? Mobil. Iya, bis. Bis yang sedang berjalan. Kemudian di sampingnya ada satu anak yang sedang nyetop bis yang akan dinaiki tadi. Bis melaju kemudian berhenti. Gambar di atas menunjukkan peristiwa saat sopir melakukan gaya dengan menginjak rem. Contoh lainnya ketika kalian sedang bersepeda. Di sepeda kalian ada rem? Ketika kalian berjalan, ada batu di depannya, kalian ngerem atau diloncati? Ya, ngerem, otomatis direm. Kalau direm, berhenti atau tetap melaju? Kok bisa? Nah, berarti itu remnya harus diperbaiki supaya tidak jatuh. Rem itu berguna untuk memberhentikan sepeda kalian. Nah, itu juga gaya. Gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi berhenti dengan cara, contohnya dengan apa? Rem tadi, ya toh? Dengan rem tadi. Kemudian gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Ada yang tahu plastisin atau malam? Tahu. Kalian pernah membuat sesuatu dari plastisin? Sudah? Membuat apa? Pernah hewan-hewan? Pernah kan? Pernah. Nah, itu plastisin itu ditekan-tekan. Ya enggak? Ditekan apa dilengke wae, dilengke nang meja. Bu, punyaku tak dilengke nang meja jadi kok jadi hewan. Ada yang seperti itu enggak? Ada. Nah, kamu ambil satu plastisin, ditekan-tekan, kamu bentuk-bentuk menjadi hewan. Nah, tekanan kan diginiin. Itu didorong namanya. Tekanan itu akan membuat benda menjadi apa? Benda menjadi berubah bentuk. Yang tadinya kotak, kamu akan membuat mata-mata, berarti menjadi bulat, menjadi dua bulatan. Itu berubah bentuk atau tidak? Iya, itu akan berubah bentuk. Kemudian gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Ada yang sering lihat atau sering bermain voli. Ada yang pernah lihat permainan voli di rumah, di depan rumah atau di tetangga, di lapangan? Pernah? Pernah. Kalian tahu kalau pas ada satu pemain yang melempar bola kemudian ditampar, didorong kayak gitu, bakal berubah nggak tempatnya? Kadang dari sini ada yang menceng ke sana, ada yang menjadi lurus, ada yang keluar dari dari tempat kotaannya itu. Nah, itulah gaya mempengaruhi perubahan arah benda. Arah itu apa? Arah itu kita lurus dari sini, nampak rono, kok jadinya ke samping sana. Berarti
lembar kerja. Sampai di sini dulu. Ada yang kurang paham atau sudah paham? Oke, kalau begitu Bu Guru akan membuat kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 Bu Guru akan menunjuk 3 orang untuk menjadi tumpuan atau teman kalian. Jadi kalian nanti ikut kelompok siapa, ikut kelompok siapa, ikut kelompok siapa. Guru akan memilih 3. Nanti maju ke depan sini ya. Yang pertama, Niska, maju. Ini. Sini. Alia. Yang terakhir Arif. Arif. Nah, untuk teman-teman kalian nanti kalian mengambil 1 kertas. Di sini sudah ada kelompok dan nama satu-satu kalian akan mendapatkan siapa? Ya? Yuk, dari 2 sini depan, maju, ambil 1 kertas dulu, jangan buka dulu. Ambil 1, jangan buka dulu. Maju diintip, nggak boleh diintip. Yuk Faisal sama Aldo. Maju buka dulu. Dapat siapapun tidak boleh ditukar. Sudah belakangnya? Ayo Mbak, sama pulang. Ayo Mbak. Iya. Ayo Rik. Sudah? Yuk coba kalian buka. Niska. Faisal, seperti itu. Alia. Arif. Ya, sudah? Oke. Mbak Niska di sini. Yuk. Yang kelompoknya Mbak Niska di sini. Di kalian sini semua. Mbak Alia sini. Mas Arif sana. Sudah? Buku, pensil, sama itu di bawah. Ini tahu. Ya. Sudah? Nanti dulu, nanti buka yuk. Cuma aku. Sudah? Dua-dua. Depan belakang. Yuk, kamu Mas. Kamu belakang 2. Ya, yuk, sini juga ya. Kamu juga di sana, kamu juga di sini. Ayo Mas. Nah, kalau kayak gitu, sudah.
Kelompok 1 berarti ditulis kelompok 1. Kelompok 2 kelompok 2. Kelompok 3 ditulis kelompok 3. Kelompok siji ya. Iya. Namanya nama kelompoknya. Yuk, sekarang ditulis dulu nama kelompoknya. Kelompok 1 ya, Bu. Kertasnya mana tadi? Ya, coba dilihat di kertasnya. Ya, berarti di sini ditulis nama kelompoknya, nama panggilan, kemudian kelompoknya 1, kelompok 1. Ini kelasnya kelas 1. Iya, nama kelompoknya. Sudah? Kemudian kelasnya juga diisi. Kelas berapa? Kelas berapa? Di bawah kelas itu ditulis kelompok berapa? Ya. Sudah semua? Oke, kalau sudah, buka halaman pertama lagi yang gambar pintu. Gambar pintu. Nah, percobaan yang pertama. Tadi Bu Guru sudah memberikan percobaan. Kalian dieling-eling. Mau melakukan percobaan sendiri lagi juga boleh. Perhatikan pintu yang ada di rumahmu, di sekolah. Di rumah, di sekolah sama saja. Perhatikan titik A saat pintu tertutup. Sekarang pintunya sedang tertutup. Dan pintu B dan B saat pintu terbuka. Doronglah pintu dengan gerakan lurus ke depan. Tariklah pintu dengan gerakan lurus ke belakang. Mengapa saat didorong dan ditarik dapat bergerak? Kenapa? Yuk. Sekarang kalian kerjakan yang laporan hasil pengamatan. Kalian boleh melakukan percobaan lagi dengan pintu yang ada di kelas kalian masing-masing ini. Kalian boleh melakukan percobaan sendiri. Kelompok satu, siapa yang mau melakukan percobaan? Ya, kelompok 2? Kelompok 2? Ya, kelompok 3? 5. Yuk, enggak apa-apa yuk. Yuk, kelompoknya perhatikan. Kelompok berapa, Mas Faisal? 1. Kelompok 1. Titik A sudah tertutup. Titik B sekarang dibuka pelan-pelan. Itu ada tarikan. Kemudian didorong, ditutup. Pelan-pelan. Nah, sudah. Yuk, kerjakan kerjakan di lembar kerja kalian. Yuk, sekarang Mas Polan, perhatikan. Titik A tertutup. Titik B, Mas Polan akan membuka dengan menarik pelan-pelan. Coba. Sampai terbuka. Lagi. Nah, sekarang didorong. Nah, itu titik B tadi didorong sudah tarikan.
pensil boleh pakai bolpen. Ayo, tidak rame. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ada yang kurang paham? Ada yang kurang paham? Ini di sini ditulis sama Mbak. Ini namanya namanya siapa aja? Enggak apa ini langsung paham ya? Nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 1 itu mengapa pintu saat didorong dan ditarik dapat bergerak. Yang kedua, bagaimana hubungan gaya dan gerak pada percobaan nomor 1 tadi, yang pintu tadi, menarik pintu tadi. Ada yang sudah selesai, kelompok berapa yang sudah selesai? Wah, ini kelompok. belakangnya setelah materi dari guru. Ada kesulitan, Mbak? Ada yang sulit? Tidak ada.
Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 1 sudah. Kelompok mana lagi? Nanti kelompok mana lagi yang sudah selesai? Ayo, kelompok berapa itu yang rame? Kita sudah bersama kelompok. Ya. Sudah? Ya. Kelompok ini yang belum selesai. Sudah semua kelompok selesai? Ada kelompok yang kesulitan enggak? Nomor berapa? Nomor 1 atau nomor 2 yang kesulitan? Enggak ada? Oke. Yuk, sekarang kalian menghadap ke layar lagi. Guru akan melanjutkan materi selanjutnya. Kalian enggak usah kembali ke tempat seperti itu dulu, tetapi pandangannya ke depan ke layar. Nah, selanjutnya Siti dan Lani sedang, ayo Mas Polan. Siti dan Lani sedang duduk di bangku bengkel karena mereka sedang apa? Ban tadi kan bocor saat mereka sedang bermain sepeda di mana tadi? Ya, di taman. Sepedanya bocor. Kemudian mereka berdua mencari bengkel. Ayo Mas Polan, duduknya gimana ya, bagus. Nah, kemudian mereka memperhatikan gerobak yang sedang didorong tadi loh. Kemudian tukang bakso, gerobaknya tukang bakso tadi. Gerobak dapat bergerak karena diberikan gaya. Gayanya ada dorongan dari tukang bakso. Tiba-tiba saat asik memperhatikan tukang bakso dari keliling, tukang bakso dari kelingking Lani terjepit kursi. Siti menjadi teringat bahwa ia pernah membaca cerita fiksi berjudul Si Kelingking. Ayo Mbak Arya, kamu udah ke depan dulu. Yang berjudul Si Kelingking, cerita rakyat dari Bangka Belitung. Ada yang pernah mendengar atau membaca ceritanya Si Kelingking? Sudah? Belum. Oke. Apakah kalian pernah membaca? Belum? Oke, yuk, guru punya ceritanya. Tapi sebelum membaca cerita, guru akan memberikan apa sih teks fiksi itu, kemudian kegunaan atau ciri fisiknya, ciri teks fiksi itu apa saja. Nah, yuk perhatikan. Teks fiksi. Siapa yang mau membacakan pengertian teks fiksi? Tunjuk tangan. Siapa yang mau membacakan? Saya. Yuk, Mas Faisal lagi. Ini pengertian fiksi, teks fiksi. Ya. Pengertian fiksi. Teks fiksi adalah cerita hayalan atau mereka yang bertujuan untuk menghibur. Teks fiksi dari ditemukan pada cerpen, novel, dan dongeng. Ya, yuk kembali ke tempat masing lagi. Nah, teks fiksi adalah teks khayalan. Teks khayalan itu apa tuh? Teks khayalan itu belum tentu nyata adanya. Biasanya ada di dongeng, ada di novel, cerpen. Kalian pernah membaca cerita dongeng apa? Yang pernah kalian? Si Kancil.
Ya. Maling kundang. Terus ada lagi nggak? Apa? Timun? Timun? Mas. Nah, itu adalah cerita khayalan. Cerita khayalan itu tidak nyata adanya. Kamu mau mencari dimanapun tidak akan ada karena itu hanya cerita. Cerita zaman dahulu itu adalah cerita khayalan. Ciri-cirinya, yang pertama, ciri-cirinya merupakan khayalan penulis atau pengarang. Kamu bisa membuat cerita khayalan. Misalkan zaman dahulu atau tahun 2022 saya membuat misalkan sepeda terbang kayak gitu. Kan tidak mungkin. Bisa saja mungkin kalau kita bisa punya pendidikan yang tinggi, insinyur, kemudian kita punya penemuan baru berupa sepeda terbang. Tapi kalau tidak ada kenyataannya, anak cucu kita ke depan cerita itu akan menjadi khayalan atau imajinasi yang bercerita tadi. Yang kedua, terdapat kebenaran yang tidak nyata. Kebenarannya itu tidak nyata. Maling kundang itu tidak nyata adanya. Itu cuma cerita. Kemudian tangkuban perahu itu juga tidak ada nyatanya. Kemudian memiliki alur cerita yang menarik. Ceritanya itu bagus banget. Kayak maling kundang itu bagus kan? Kemudian tangkuban perahu. Kemudian apalagi timun emas. Kemudian kancil. Ya, kancil makan timun. Kemudian kancil dan buaya. Terus burung jalak dan kerbau. Yang burung jalaknya nonton ibu bumi itu. Ya, singa dan kelinci itu juga. Kalau dibayangkan, kalian tidak akan pernah tahu kenyataannya. Kenapa? Masa iya kelinci bisa bicara dengan manusia? Bisa tidak? Tidak bisa. Itu adalah khayalan. Kemudian cerita fiksi dibuat untuk memengaruhi emosi pembaca. Jadi, iya, emang seperti ini, emang kayak ini, kayak gitu. Jadi biar pembaca itu dapat pembelajaran dari cerita tersebut. Contohnya cerita maling kundang. Cerita maling kundang itu kita mendapat pelajaran apa? Supaya kita tidak durhaka kepada orang tua. Itu ciri cerita atau teks fiksi itu tidak nyata. Contoh teks fiksi. Yang pertama fabel. Ada yang tahu fabel itu apa? Tahu. Apa? Cerita. Iya, cerita hewan-hewan. Ada yang sering nonton nonton filmnya Rara dan siapa ya? Diceritakan sama aki-aki. Ada kancil. Ada aku. Iya. Iya, itu kan di TV ada seperti itu. Itu cerita fiksi yang fabel. Fabel itu cerita yang di dalamnya tokohnya atau yang diceritakan itu hewan. Contohnya tadi kancil dan Pak Tani, harimau, burung jalak dan kerbau. Kayak gitu. Itu cerita fabel. Cerita yang tokohnya adalah hewan. Legenda. Yang kedua adalah legenda. Legenda adalah kisah semi nyata yang diturunkan dari orang ke orang yang memiliki makna atau simbolisme penting bagi budaya tempat asalnya. Ada yang tahu ceritanya Surabaya? Ya, apa itu ceritanya? Surah dan Budaya.
Surabaya. Kalian kalau di TV atau pernah ke Surabaya, pasti ciri khususnya adalah tugu yang ada buaya dan ikan suranya. Ya, hiu sura. Itu ceritanya zaman dahulu. Seperti itu, legenda. Ada lagi legenda. Ya, legenda ada lagi cerita yang menceritakan suatu tempat. Baru kelinting. Terus tahu dan perahu yang ditendang. Ya, ada apa lagi di Jogja? Di Jogja ada menceritakan suatu tempat. Bukan. Ya, terus di Magelang juga ada. Namanya apa? Cerita Gelangan itu loh. Cerita yang menceritakan zaman dahulu Magelang itu seperti apa dan bagaimana. Ya, cerita singkatnya dulu itu pernah ada apa? Yang wabah gatal-gatal yang kena satu dusun, ya loh. Di ceritanya terjadinya Kabupaten Magelang. Kalian tahu pakunya di mana itu? Di Gunung Tidar. Di Gunung Tidar itu ada tugu yang berbentuk paku. Ada, iya di atas itu ada. Ada. Nah, pakunya itu menandakan kalau di Jawa Tengah itu tengah-tengahnya. Magelang itu tengah-tengahnya Jawa Tengah. Nah, nanti PR kalian, coba kalian lihat di YouTube atau cari dimanapun, minta tolong Bapak, Ibu, Mbak. Ya, nanti minta tolong Bapak, Ibu, Mbak, saudara atau siapa, cari di YouTube tentang Kabupaten Magelang. Terjadinya Kabupaten Magelang. Nah, yang ketiga novel. Novel adalah karya fiksi naratif panjang dengan sedikit realisme. Seringkali dalam bentuk prosa dan diterbitkan sebagai satu buku. Nah, di perpustakaan kita ada novel. Kalian kalau istirahat coba baca novel di perpustakaan. Tidak hanya membaca dongeng toh. Kalau dongeng terus itu kalian tidak akan mendapatkan cerita dari novel. Novel itu banyak banget loh, satu buku. Iya, sekarang baca, besok baca lagi diteruskan, besok baca lagi diteruskan, nanti kan selesai. Kalau satu buku satu hari kita nggak akan selesai. Karena apa? Karena masih SD. Karena apa lagi? Karena jamnya terbatas cuma berapa menit untuk istirahatnya. Nah, cara menentukan watak pokok. Watak atau karakter tokoh di dalam cerita bisa diketahui dari perkataan atau ucapan, tindakan, perilaku, perbuatannya, maupun watak itu disebut secara langsung di dalam teks cerita. Siapa yang belum pernah membaca cerita Bawang Merah Bawang Putih? Yang belum pernah siapa? Siapa yang sudah pernah? Tahu mas? Yang jahat yang mana? Yang bawang merah. Yang baik yang mana? Yang putih. Ya, bawang merah jahatnya kenapa? Karena ini dengan hatinya. Ya, nah itu contoh perwatakan atau watak. Watak itu ada baik, ada jelek, ada iri, ada sombong. Nah, contohnya ada di apa tadi yang diceritakan Mas Faisal tadi, bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Mereka kakak adik tiri, tapi yang bawang merah dia jahat. Karena iri dengan si bawang
ada dengki. Itu adalah perwatakan. Katanya mana? Iya, iwak emas ya. Jadi Ya, itu disembelih, dimakan sama si merah. Ya kan, karena iri sama si putihnya itu. Nah, boleh nggak kalau iri dengan saudara sendiri atau teman sendiri? Ya, tidak boleh. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Contoh lagi. Teman kalian pasti ada yang sombong, ada yang baik, ada yang jahat. Kira-kira ada nggak? Yang sombong, yang jahat, kemudian sing sok nganomi kalian, sok menjadi kalian, ada nggak? Pasti ada. Itu adalah watak. Itu adalah watak atau karakter kalian. Ya, karakter yang jelek harus diubah menjadi baik. Sanggup nggak berubah menjadi yang lebih baik? Sanggup nggak? Sanggup. Guru mau lihat kalian sampai mana kalian mau berubah menjadi lebih baik. Nah, watak tokoh ini adalah watak tokoh. Protagonis adalah tokoh watak yang baik. Protagonis itu baik. Ada jujur, ada baik hati, suka menolong. Itu baik atau jahat? Baik. Nek antagonis itu jahat. Nek jahat itu contohnya bagaimana? Sering iri kepada orang lain, suka mencuri, itu jahat. Ya, kalau di ceritanya Kancil dan Pak Tani, siapa yang punya watak jahat? Kancil. Kenapa? Ya, itu perbuatan yang tidak baik. Kemudian tritagonis adalah tokoh penengah atau watak bijak atau baik. Kemudian figuran adalah peran pembantu. Peran pembantu itu membantu peran utama. Misalkan ada ibu tirinya, si bawang merah dan bawang putih. Ada bapaknya, si merah dan putih. Itu pembantu. Pembantu itu bukan sing sok bantu di rumah asal-asal, itu bukan. Tapi tokoh yang membantu ya, bukan tokoh pembantunya. Nah, sampai sini sudah paham? Ya, sebelum ke cerita si kelingking, sudah paham tentang cerita teks fiksi? Sudah? Oke, kalau sudah, guru punya ceritanya. Yuk, sekarang dibaca. Siapa yang mau membaca? Ya, ayo Mbak Rizka dulu. Ya. Alkisah. Ayo dengarkan. Nanti guru suruh melanjutkan, nggak tahu loh. Doa mereka berkabul sampai mengandung dan melahirkan seorang anak yang namun alamat dan kemudian mereka ketika melihat ikannya hanya berukuran sebesar biji dan memberikan pada awalnya mereka sulit menerima keadaan tersebut. Ayo pelan masak ada ke depan.
mereka sangat senang, tapi salah satu hal yang mereka lupakan bahwa perbuatan membunuh anak sendiri adalah dosa. Namun mereka sangat seperti ketika melihat si ini kembali rumah dan sedang bahwa keputusan yang setelah menetapkan namun langsung tidak dimakan dan yang sementara itu kedua orang tuanya hanya dan tidak tahu apa yang itu dari pendidikan mereka tapi saat melintasi standar psikologi mereka saya akhirnya semua bapak itu merawatnya. Ya, yuk. Terima kasih Mas Faisal dan Mbak Nisa. Oke. Nah, si kelingking adalah cerita dari mana tadi? Dari mana? Bangka Belitung. Nah, cerita si kelingking itu adalah alkisah ada sepasang suami istri yang ingin mendapatkan seorang anak. Kemudian lahirlah satu orang anak cowok tapi berbenturan satu kelingking. Ini loh, satu kelingking jadinya segini banget ya. Jadi kecil. Nah, iya, kecil. Jadi diberi nama si kelingking. Karena ukurannya yang sangat kecil, orang tuanya itu tidak mau dan ingin membuangnya. Iya, tiba-tiba dia kembali lagi. Setiap dibuang kembali lagi. Dan akhirnya orang tuanya itu sadar kalau itu adalah darah dagingnya sendiri. Dan akhirnya mereka hidup dengan rukun dan damai mereka bertiga. Nah, jadi sebagai orang tua mau mendapatkan anak bagaimanapun, seperti apapun harus tetap dirawat, jangan dibuang. Ya. Nah, bagaimana watak tokoh-tokoh dalam cerita si kelingking tadi? Ada siapa saja? Ada kelingking, ibu kelingking, dan ayah kelingking.
memberikan pengertian dan biasa dengan yang terbuka. Ya, yuk kalian temennya lagi. Kelompok satu sudah selesai presentasi, coba berikan tepuk tangan buat mereka. Sekarang kelompok satu kembali ke tempat masing-masing. Sekarang kelompok sana. Semua. Silakan kalian yang mendengarkan. Mengapa saat didorong dan ditarik jangan bergerak? Karena saat didorong dan ditarik kita biasa dan itu dapat bergerak. Memang hubungannya dan gerak satu mendorong dan menarik itu. Saya bergerak pada posisi yang mendorong dan menarik. Ya, terima kasih untuk kelas 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Yuk, kembali ke tempatnya. Ayo, Mbak.
kalian kerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa diberi nama, nomor absen, dan kelas. Diberi nama. Iya, dikerjakan di sini. Sebentar. Kurang berapa lama satu? Iya. Kok sak-sae dikerjakan sesuai nanunya tadi kok sak-sae. Ya sak-sae berarti kamu nggak mendengarkan tadi ya. Dibaca petunjuknya terlebih dahulu. Berdoa sebelum mengerjakan. Dan baca soalnya dengan baik-baik. Waktunya 15 menit.
5 menit lagi. Sudah selesai. Yang belum selesai, cuci tangan. Ya. Selesaikan dulu, masih 5 menit. Waktu sudah selesai. Sudah selesai? Sudah selesai, sekarang dikumpulkan di depan satu-satu dulu. Ya, urut absen nomor 1 siapa? Ya. Nomor 2. 5, 6, 7, 8. Yang sudah duduk di tempat. Ayo Vicky. 11, 12, 12. Ya sudah, ya sekarang perhatikan guru. Oke, perhatikan ke depan. Nah, dari materi dari pagi tadi kita dapat menyimpulkan apa materi yang pertama tadi? Tentang materi apa? Ya, tentang apa? Gaya dan kemudian yang kedua materinya tentang cerita fiksi. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang gaya dan gerak yang pertama, yang kedua tentang cerita fiksi. Nah, apa kesimpulan yang dapat kita peroleh setelah melakukan pembelajaran hari ini? Apa kesimpulannya? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Nah, kesimpulan hari ini adalah benda tidak akan bergerak jika tidak diberikan gaya. Ada tarikan dan dorongan. Benda mati tidak akan bergerak jika tidak diberikan gaya. Nah, ini kesimpulannya. Siapa yang mau membacakan? Yuk, Vicky. Vicky membacakan cepat. Ayo sini. Yang lain. Ya, Rizka, ayo. Mbak Rizka sini. Nanti. Yuk, sini. Mbak Rizka. Ayo, cepat. Ya, kesimpulannya. Nomor 1. Gaya menyebabkan suatu benda bergerak. Gaya adalah taringan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak. 2. Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya ke tempat lain. Gerak karena terpengaruh oleh gaya. Pengertian fiksi. Teks fiksi adalah cerita khayalan atau rangkaan yang bertujuan untuk menghibur. Teks fiksi Dengarkan. ditemukan pada cerpen, novel, dan dongeng. Pada contoh teks fiksi dari Vicky, disuruh tidak mau, malah ngobrol
Gaya membuat benda akan bergerak. Yang kedua, gerak terjadi karena dipengaruhi oleh gaya tadi. Yang ketiga, cerita teks fiksi adalah cerita khayalan atau rekaan. Jadi cuma buatan si pengarang sendiri. Contoh cerita fiksi yaitu fabel, legenda, dan novel. Yang terakhir, watak tokoh di dalam cerita diketahui dari perwatakan atau tindakan maupun secara langsung dijelaskan di dalam teks non-fiksi. Oke, sampai sini pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum guru tutup? Tidak. Oke. Nah, hari ini bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Bosan enggak? Alhamdulillah. Kalau begitu, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Kalian boleh kemas-kemas terlebih dahulu sebelum pulang. Yang sudah matang-matangan. Jangan sampai kalah sama adik-adik kelas kalian. Iya. Nah, sebelum kita pulang akan diberikan keselamatan sampai rumah, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa